إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أوصي وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي رواه الإمام الترمذي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melalui kesempatan khutbah Jumat ini kembali khatib mengingatkan diri pribadi dan seluruh sidang jamaah yang berhadir bahwa hidup di dunia ini adalah sementara dan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Maka siapapun yang menghendaki kejayaan, kebahagiaan di kehidupan dunia yang sementara ini, sekaligus kejayaan, kebahagiaan kehidupan akhirat yang kekal dan setia, maka tidak ada bekal untuk itu yang lebih baik daripada bekal takwa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh, mengajak orang-orang yang telah diberi akal, dengannya dia bisa memilah-milah mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas, mana yang penting, mana yang tidak penting. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekalilah diri kalian, sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah bekal takwa. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quranul Karim, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Ramadan juga diberi nama oleh para ulama dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka di antara amal yang kita diminta memperbanyak selama Ramadan adalah membaca Al-Quran, mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Tentu momentum ini jamaah rahimakumullah tepat juga kalau kemudian kita menjadikan momentum bulan Al-Quran ini sebagai momentum kita merefleksi Al-Quran Karim sebagai pedoman hidup kita, interaksi kita dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sidang jamaah rahimakumullah, kalau kita mengikuti penjelasan Allah dalam Al-Quranul Karim bahwa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Adam, istrinya Hawa yang awalnya mendiami surga, beserta juga iblis dan keturunannya untuk turun ke muka bumi ini dan selanjutnya menjalani kehidupan di muka bumi ini oleh tiap-tiap orang dengan batas waktu tertentu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Rahman dan Rahim tidak membiarkan keturunan Adam ini dalam menempuh kehidupan di dunia dengan durasi waktu tertentu tadi untuk mencapai kebahagiaan dan kejayaan di kehidupan sementara itu, menuju juga
kebahagiaan dan kejayaan untuk kehidupan setelah itu. Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan keturunan Adam ini untuk kemudian mencari cara sendiri bagaimana cara hidup, mencari sendiri bagaimana arah hidupnya, bagaimana jalan hidupnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri tuntunan, beri pedoman, beri guidance, beri arah. Sesungguhnya sidang jamaah rahimakumullah, cara bagaimana kita menempuh kehidupan ini semuanya sudah diberi tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pedoman yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan melalui rasul-rasulnya. Tentu bagi kita adalah Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala telah hantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dan tuntunan kita dalam menjalani kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini di awal-awal surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'an." Turun kalian semua dari dalam surga ke dunia. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti ketika kalian di dunia datang kepada kalian petunjukku, pedomanku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa saja yang cara hidupnya mengikuti tuntunan dan pedoman yang kuberikan, maka pastilah dia dalam menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini dan kehidupan juga yang sesungguhnya nanti di akhirat. Fala khauf 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih bagi mereka-mereka yang cara hidupnya mengikuti tuntunan dan arahan kami. Di dalam surat Thaha masih dalam kisah yang sama, Allah Subhanahu wa taala lebih detail lagi memberikan garansi kepada yang hidupnya mengikuti tuntunan dan cara yang Allah berikan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang kepada kalian nanti di dunia petunjukku, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa saja yang cara hidupnya mengikuti petunjukku, fala yadhillu, dia tidak akan sesat, tidak akan salah arah, tidak akan salah cara, wala yashqa, dan dia juga digaransi Allah tidak akan sengsara, tidak akan morat-marit, tidak akan sempit hidupnya, tidak akan kacau balau hidupnya kalau cara hidupnya mengikuti tuntunan. Tapi sebaliknya Allah mengatakan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tapi yang berpaling dari tuntunanku, cara hidupnya tidak mengikuti tuntunanku, hidup dengan caranya sendiri, tidak mengikuti pedoman, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang sulit. Para ahli tafsir mengatakan bahwa kehidupan yang sempit ini yang pasti adalah di akhirat nantinya, kalau tidak di dunia ini. Tetapi boleh jadi kehidupan yang sempit ini terjadi di dua-dua tempat, di dunia dan di akhirat. Kita melihat ada orang yang menghargai secara finansial, keuangan, dia adalah orang yang berkecukupan, tapi sesungguhnya dia adalah hidupnya merasa kehidupan yang sempit dan selalu dalam kesusahan. Meskipun zahirnya dia adalah tanpa orang berkecukupan. Sidang jamaah yang mulia, tapi yang pasti bahwa ketika cara hidup seseorang tidak mengikuti tuntunan yang Allah berikan, dipastikan kehidupan akhiratnya akan sempit. Sidang jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi yang begitu luar biasa. Pertama, Allah berikan kepada kita karena sayangnya kepada kita tuntunan, arah dan cara
bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Dan Allah kemudian menggaransi kalau kita mengikut dengan cara yang Allah berikan itu, pastilah kehidupan kita itu tidak akan sempit, tidak akan sengsara, tidak akan susah, tidak akan sulit, tidak akan payah. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari semua kita mencoba melihat apakah cara kita dalam menjalani kehidupan ini sudah mengikut tuntunan-tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga kita merasa bahwa hidup kita ini tidak sempit. Kalau kita melihat bahwa diri kita ini dalam menjalani kehidupan ini, kok hidup rasanya sempit, kok rasanya susah, kok hidup rasanya kacau, kok rumah tangga rasanya kacau, kok masyarakat kita kehidupannya rasanya kacau balau. Kemudian komunitas-komunitas muslim, kelompok-kelompok muslim, sesama muslim itu sendiri juga kehidupannya kacau balau. Maka setiap ada ketidakbaikan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya yang paling penting dulu kita refleksi adalah apakah cara hidup kita sudah sesuai dengan tuntunan atau belum sesuai dengan tuntunan. Karena sesungguhnya kalau sesuai dengan tuntunan sudah digaransi tidak akan sengsara, tidak akan kacau kehidupan kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita mengambil beberapa contoh saja untuk kemudian menjadi renungan bagi kita. Kalau hari ini kita melihat bagaimana kondisi umat Islam yang ada terutama di Timur Tengah, bagaimana umat Islam di Suriah sesama muslim, bagaimana umat Islam di Yaman sesama muslim, bagaimana umat Islam di Irak sesama muslim, bagaimana di Libya, bagaimana di Afghanistan dan yang lain-lain. Kemudian kita coba membawa pada tuntunan Allah sebetulnya hubungan muslim dengan muslim seperti apa, kelompok muslim dengan kelompok muslim seperti apa. Ini semuanya sudah detail Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat. Mari kemudian kita melihat apakah ini diamalkan atau tidak diamalkan. Kemudian jemaah rahimakumullah, kalau kehidupan sebuah rumah tangga kehidupannya tidak harmonis, kacau balau, kemudian mari kita kemudian koreksi apakah cara hidup suami istri itu sudah mengikuti tuntunan atau tidak. Karena sesungguhnya juga sudah dijelaskan oleh Allah bagaimana cara hidup suami istri dalam rumah tangga. Kalau sebuah kepemimpinan di level apapun itu tampak kacau, maka ia harus dikoreksi kemudian. Apakah cara memimpin pemimpin ini, apakah cara bawahan terhadap pemimpin juga sudah sesuai dengan tuntunan atau tidak. Maka barangkali jamaah rahimakumullah, kekacauan selama ini itu adalah karena sesungguhnya cara-cara hidup kita tidak mengacu kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala beri. Saya ambil contoh juga paling sederhana. Ini dunia saya dan dunia fakultas saya, dunia dakwah. Allah Subhanahu wa taala telah beri tuntunan bagaimana para dai ini cara menyampaikan dakwah kepada umat, baik muslim maupun non muslim. Allah Subhanahu wa taala telah berikan cara untuk itu. Dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Hai Muhammad, ajar seluruh manusia sekalian ke agama Tuhanmu, ke syariat Tuhanmu. Bagaimana cara kamu menyuruhnya? Bil hikmah. Apa makna bil hikmah? Kalau mufassir umumnya mengatakan dengan dalil, dengan argumen dalil.
Kalau kita mengatakan Islam agama yang betul, dalilnya apa? Kalau kita mengatakan kepada kelompok muslim yang lain bahwa cara amal ibadah kita yang betul, dalilnya apa? Argumennya apa? Dengan dalil. Walaupun sebahagian para ahli ilmu dakwah, misalnya Abu Fathah Al-Bayanuni dalam kitabnya Al-Madkhal ila Ilmi Dakwah mengartikan bil hikmah dalam makna yang luas dengan arti kata hikmah bijak. Maka hikmah itu adalah metode menyesuaikan dakwah dengan mad'u yang kita ajak. Tapi umumnya dalam tafsir bil hikmah adalah dengan bil hujjah. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran-pengajaran yang baik, dengan ungkapan-ungkapan yang baik, dengan kalimat-kalimat yang santun. Kalau kita menyampaikan dakwah dengan dua cara ini, lalu kemudian kita dibantah, didebat oleh non-muslim sekalipun, wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah, berdebatlah dengan cara-cara yang terbaik. Bagaimana cara-cara yang terbaik? Boleh baca berbagai kitab tafsir. Billati hiya ahsan adalah dengan pertama, tidak memaki-maki lawan debat kita, tidak mencemooh lawan debat kita. Kita berdebat dengan suara yang santun, dengan kalimat-kalimat yang santun, dengan tutur kata yang baik, dengan suara yang rendah, dengan argumen-argumen. Ini dengan non-muslim sekali. Di dalam surat Yusuf Allah juga menjelaskan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan kepada para dai bagaimana cara berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Beritahu hai Muhammad, inilah cara aku berdakwah dan orang-orang yang berdakwah mengikutiku ala basirah, dengan dalil, dengan hujjah. Ini cara berdakwah. Maka kalau sudah dunia dakwah saja menyampaikan agama kepada umat tidak mengikuti tuntunan, bagaimana umat tidak kacau? Maka disayangkan sekarang para dai sebahagian, mohon maaf, ketika mendapat kesempatan dapat mimbar, maka dari awal ceramahnya memaki-maki kelompok lain, menyalah-nyalahkan kelompok lain, bahkan cara bicaranya kotor, jorok, dan cara menyalahkan tanpa argumen, tanpa hujah. Kadang-kadang mohon maaf jamaah yang mulia, di momentum maulid, maka ceramah disampaikan, ceramah maulid. Dari awal si penceramah ini memaki-maki orang lain, menyalah-nyalahkan kelompok lain, sampai akhir daripada ceramah. Sehingga dia tutup ceramahnya dengan kesimpulan, dia katakan, kesimpulan ceramah saya malam ini adalah, marilah kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segenap aspek kehidupan. Pertanyaannya adalah, cara dia ceramah teladan siapa? Bawakan satu hadis Nabi pernah maki-maki orang dalam ceramah. Bawakan satu keterangan bahwa Nabi pernah ngomong jorok dalam ceramah. Nah, kalau sudah ceramah saja tidak mengikuti tuntunan, bagaimana umat tidak kacau? Belum lagi kita bicara dalam aspek politik, dalam aspek kepemimpinan, dalam aspek bisnis, dalam aspek ini dan sebagainya. Maka sesungguhnya di mana-mana kehidupan ini morat-marit kacau balau. Karena sesungguhnya cara-cara kita dalam hidup tidak mengikuti kepada tuntunan. Dan ini sinyal memang sudah dilaporkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala jauh-jauh hari 14 abad yang lalu dalam surah Al-Furqan.
Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kita umatnya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, Rasul pada ayat ini bukan lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mengatakan, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya umatku, kita berarti ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, meninggalkan Al-Quran. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan meninggalkan Al-Quran ini ada macam-macam bentuknya. Salah satu yang menarik, yang harus menjadi refleksi bagi kita, kata Ibnu Qayyim apa? Tarkul amali bihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Meninggalkan mengamalkan Al-Quran walaupun membaca Quran dan mengimani Quran pedoman hidup, tapi ketika hidup caranya tidak mengikut Quran. Quran membaca, meyakini Quran pedoman hidup, tapi giliran cara hidup tidak mengikuti Quran. Ini yang disebut dengan tarkul amali bihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Allah Subhanahu wa taala juga apa disebut Ibnu Qayyim ini sudah memberi sinyal ini juga 14 abad yang silam. Dalam surah Fatir Allah menyebutkan bahwa thumma awrasna al-kitaba alladhi istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Orang-orang yang kami wariskan Al-Quran kepada mereka. Alkitab di sini tidak makna lain, tidak Taurat, tidak Zabur, tidak Injil. Ini Quran. Orang-orang yang kami wariskan Al-Quran kepada mereka. Artinya orang-orang yang mengimani Quran sebagai pedoman hidup. Allah bagi 3 kelompok, enggak bicara non-Muslim, hanya bicara Muslim yang mengimani Quran pedoman hidup. Dibagi Allah ke 3 kelompok. Faminhum zalimun li nafsihi. Yang pertama adalah sebahagian mereka itu menzalimi dirinya. Boleh baca berbagai kitab tafsir. Yang dimaksud dengan zalimun li nafsihi di sini adalah orang-orang yang meyakini Quran pedoman hidup, tapi cara hidup tidak mengikuti pedoman Quran, sehingga hidupnya banyak zalim. Baik terhadap diri sendiri atau zalim terhadap orang lain. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Muqtasid ini orang di tengah. Maksudnya apa? Ini orang-orang yang seluruh perintah dia amalkan, seluruh larangan ditinggalkan, tapi tidak berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Nah, kelompok yang diharapkan Allah adalah kelompok ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kelompok ini orang yang mengerjakan seluruh perintah, meninggalkan seluruh larangan, tapi juga terus mengisi waktu untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Dr. Ahmad Khalid, ulama besar Mesir, di dalam kitabnya yang ada sama saya, Tazkiyatun Nufus, beliau mengatakan bahwa 3 kelompok yang Allah bagi dalam Al-Quran ini, mayoritas Muslim itu kelompok pertama, zalimun li nafsihi. Orang-orang yang mengimani Quran pedoman hidup, tapi cara hidupnya tidak mengikuti tuntunan Al-Quran. Ini yang paling mayoritas. Dan yang paling minoritas adalah kelompok sabiqun bil khairati bi idznillah. Maka oleh karena itu saya mengajak saya dan seluruh sidang jamaah, mari kita mencoba selalu merefleksi cara hidup kita, cara kita menjalani kehidupan ini sudahkah sesuai dengan tuntunan. Karena sesungguhnya segala aspek kehidupan kita semuanya sudah ada tuntunan. Karena Quran itu Allah katakan tibyanan likulli syai', menjadi penjelas terhadap segala sesuatu. Bagaimana cara hidup suami istri sudah ada penjelasannya. Bagaimana cara memimpin sudah ada penjelasannya. Bagaimana cara hubungan tetangga dengan tetangga sudah ada penjelasannya. Bagaimana hubungan muslim bersama muslim sudah ada penjelasannya. Bagaimana hubungan muslim dengan non-muslim semua sudah ada penjelasannya. Bagaimana cara berbisnis, berdagang semua sudah ada. Cuma tinggal sekarang apakah kita cara hidup sudah sesuai dengan tuntunan
atau kita justru hidup mengikut bagaimana maunya nafsu yang melekat kepada kita. Mudah-mudahan jadi renungan bagi saya dan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.